Setelah menghancurkan sebuah kota kecil, Hu Yuhao mengarahkan pandangannya ke kota Doyang di Kekaisaran Matahari Bulan. Hu Yuhao awalnya mengira dia bisa dengan mudah menghancurkannya juga. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa kota Doyang dijaga ketat, memiliki peralatan jiwa tercanggih, dan memiliki resimen master jiwa, bahkan detektor metal. Namun selama penyelidikannya, Hu Yuhao menemukan bahwa kota Doyang memiliki kos master jiwa khusus untuk bertahan melawan binatang buas jiwa laut. Lebih jauh lagi, Hu Yuhao secara pribadi menyaksikan serangan binatang buas jiwa laut terhadap kota Doyang. Binatang buas jiwa laut melancarkan serangan sengit, dan kota Doyang mengaktifkan perisai pelindungnya, lalu melancarkan serangan balik yang kuat. Kedua pihak bertempur dengan sengit dan seimbang. Alasan mengapa makhluk roh laut menyerang kota Doyang tanpa henti, terutama karena banyak dari mereka telah diburu oleh master roh jahat. Beberapa bahkan dimurnikan menjadi roh pendendam. Kota Doyang bahkan memiliki Doluo 10.000 jiwa, yang juga telah membunuh banyak makhluk roh laut. Hu Yuhao cukup penasaran tentang makhluk roh laut ketika pertama kali melihat mereka, karena Akademi Shrek tidak memiliki banyak catatan tentang mereka. Satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa Tang San telah memburu Raja Paus Iblis Laut Dalam. Namun dengan mengingat dari Tang Wutong, Hu Yuhao juga dapat memperoleh makhluk roh laut untuk digunakan sebagai cincin roh. Lagi pula jiwa bela diri mata roh Hu Yuhao baru berada di cincin ketujuh, dan dia membutuhkan cincin jiwa baru. Namun tidak banyak binatang jiwa tipe roh di darat, dan dia telah membangun menara transfer roh, sehingga pemburuan menjadi mustahil. Jadi dengan bantuan Swidi, Hu Yuhao mengincar binatang jiwa putri laut. Banyak diktator roh di kota Doyang justru untuk berjaga-jaga terhadap garis keturunan putri laut. Putri laut jelas merupakan binatang jiwa tipe roh, jadi menemukan yang berusia 100 tahun mungkin dapat mengisi kembali cincin jiwa mata roh Hu Yuhao. Karena itu, Hu Yuhao berencana untuk menuju Laut Es setelah menaklukkan kota Doyang, mengesampingkan putri laut dan binatang jiwa untuk sementara waktu. Hu Yuhao setelah mengumpulkan informasi tentang kota Doyang, menyusun rencana serangan bersama Tang Wutong dan Bai Bei. Hu Yuhao kemudian bersama dengan Tang Wutong, Caito, Shu Shanxi, Ye Guyi, dan yang lainnya menggunakan kemampuan tembus pandang mereka untuk menyusup ke Kap Kos Master Jiwa di kota Doyang. Hu Yuhao dan Tang Wutong kemudian menggunakan serangan jiwa dari jurus penggabungan jiwa untuk melumpuhkan para master jiwa dengan kekuatan mental mereka, dan kemudian memulai pemburuan. Hu Yuhao juga memerintahkan Kos Master Jiwa Sekte Tang untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kos Master Jiwa kota Doyang. Begitu pertempuran sengit pecah, Hei Caito mengungkapkan wujud jiwa bela diri sejatinya yang cukup maskulin dan memulai melancarkan serangannya. Sementara itu, penampilan wujud sejati jiwa bela diri Ye Guyi juga terungkap. Meskipun Ye Guyi belum mencapai level titel Doluo, dia tetaplah seorang Soul Doluo. Untuk membantai Kos Master Jiwa kota Doyang lebih cepat, Ye Guyi mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan wujud sejati jiwa bela dirinya. Namun sayangnya penampilan wujud sejati jiwa bela diri Ye Guyi tidak sepenuhnya dirombak seperti Hei Caito yang mengalami transformasi total dari dalam dan luar. Animasi hanya melakukan beberapa penyesuaian pada Ye Guyi. Namun tepat ketika Hu Yuhao dan kelompoknya terlibat dalam pertarungan sengit dan intens, Doluo 10.000 jiwa dan Doluo kekejian tiba dengan kekuatan yang luar biasa dan mendominasi. Mereka berdua dari Sekte Roh Kudus. Awalnya ketika Doluo 10.000 jiwa dan Doluo kekejian melihat Hu Yuhao dan yang lainnya, mereka berdua mengira dapat dengan mudah membalikkan keadaan dan membunuh Hu Yuhao dan kubunya.
Lagi pula kekuatan tempur mereka tidak lemah. Mereka berdua adalah master jiwa jahat tingkat 91 Doluo. Dan masing-masing memiliki kartu trufnya sendiri. Salah satu dari mereka memiliki panji 10.000 jiwa dan yang lainnya memiliki kekuatan makhluk kematian kekejian Doluo. Alasan mereka mampu mempertahankan kota Doyang adalah untuk menghentikan binatang buas roh laut. Jadi pertempuran ini tidak boleh diremehkan. Meskipun Susansi dan Caito mungkin bukan tandingan mereka. Huyu Hao dan Tang Wutong tidak takut pada Doluo 10.000 jiwa dan Doluo kekejian. Tang Wutong sendiri juga telah naik ke peringkat judul Doluo. Dia dengan berani menghadapi mereka berdua sendirian, terlibat dalam pertarungan sengit dan intens. Tang Wutong mengenakan pakaian perangnya tampak sangat heroik. Tombak naga emas di tangannya menari dengan kilau mematikan. Setiap ayunan memecah udara dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Serangannya tak hanya cepat, tetapi juga penuh keyakinan kematian. Sebuah ritme pertempuran yang membuat Doluo 10.000 jiwa dan Doluo kekejian segera menyadari bahwa mereka telah bertemu lawan yang setara. Sendirian, Tang Wutong menekan kedua musuh itu tanpa memberi ruang bernafas. Meskipun Doluo 10.000 jiwa melepaskan bendera 10.000 jiwanya dan menyerang Tang Wutong, tapi itu masih belum cukup di hadapan kekuatannya. Lalu seperti badai yang datang tepat pada waktunya, Huyu Hao bergabung ke dalam pusaran pertempuran. Serangan mereka berpadu, melukai musuh dengan presisi yang kejam. Saat momentum kemenangan mulai terbentuk, Ye Guyi tiba membawa kilau baru. Pedang raksasa emas yang jatuh seperti hukuman dari langit, memperkuat serangan mereka dengan kekuatan yang tak terbendung. Pada akhirnya, kerjasama mereka bertiga menjadi simfoni kemenangan. Dengan kekuatan kesatuan, mereka bertiga menumbangkan sisa perlawanan dan mengakhiri hidup Doluo kekejian. Sebuah kemenangan yang tidak hanya menyelamatkan kota Doyang, menaklukkannya, tetapi juga menegaskan bahwa keberanian, persatuan, dan tekad mampu menaklukkan bahkan ancaman paling menakutkan.